Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasilu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nuri sati wal bayyinil lami was sayfil qati fa ballaghar risalah wa adal amanah wa awdaha sunnah wa asasa syari'ah wa nasahal ummah wa abadallaha hatta atahul yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki kajian yang kelima, episode yang kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zalimah kana au madlumah qala ansuruhu madlumah fa kaifa ansuruhu zalimah qala tamna'uhu minadh-dhulmi fadzalika nasruka iyyah. Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu ya, yang zalim atau yang terzalimi. Maka Sayyidina Anas bertanya, kami bisa menolong orang yang terzalimi, lalu bagaimana saya harus menolong orang yang zalim, wahai Nabi? Lola tamna'uhu minadh-dhulmi. Kamu harus mencegah dia dari perbuatan zalim. Itu adalah caramu, ya, fadzalika nasruka iyah, caramu menolong orang yang zalim. Nah, jadi ini tentang soal kepedulian kita, ya. Salah satu bentuk kepedulian kita adalah menyelamatkan saudara kita, baik yang terzolimi maupun yang zalim, ya. Jadi dengan cara apa kalau yang zalim? Ya dengan cara kita mencegah dia dari berbuat zalim dengan segala upaya kita. Jadi mencegah kezaliman itu harus diniati lillahi ta'ala, supaya dia selamat dari perbuatan zalimnya dan tidak menimbulkan sebuah efek yang buruk, yang destruktif terhadap kehidupan sosial. Nah ini nah ini berhubungan ketika upaya menolong, ya, baik yang orang yang terzalimi, orang yang ditindas oleh kezaliman. Kezaliman ini macam-macam di dunia ini, ya. Bentuknya, ragamnya, strukturnya macam-macam. Sepanjang dia merobohkan penegakan keadilan, maka sebenarnya seseorang sedang melakukan kezaliman. Nah, Syekh Ahmad Ar-Rifai meninjau ini dari perspektif ma'rifatullah tentang hadis ini. Beliau awali ajnihatul arifin, mengenai sayap arifun, ya. Ayusadah lil arif arba'u ajnihatin. Bagi orang arif itu memiliki 4 sayap, ya. Sayap pertama al-khauf, rasa takut. Tetap ada rasa takut.
Tetapi para arifun tentu takutnya sudah naik derajatnya, bukan lagi takut dengan panasnya neraka, atau karena neraka itu juga makhluk, tapi dia takut kalau dia tidak dipeduliin oleh Allah, tidak diridhoi, tidak disayang lagi oleh Allah. Itu ketakutan luar biasa. Yang kedua, ar-roja, harapan. Jadi harapannya pun juga sudah naik. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, makom orang berharap, harapan itu beragam, bermacam-macam levelnya. Mulai harapannya adalah pahala, minimal ini. Naik harapannya rahmatnya Allah. Naik lagi harapannya adalah bertemu Tuhannya. Naik lagi harapannya adalah Allah itu sendiri. Liman kana yarjullah, harapannya hanyalah Allah. Naik lagi harapannya kapan bertemu Allah ini. Nah, ini harapan para arifun liqa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahabbah wasyauq. Cinta dan rindu. Cinta dan rindu. Jadi itu adalah sayap-sayap yang terus mengepak. Bagaimana para arifun terbang, ya, menembus cakrawala ruhaniyah menuju kepada Allah. Nah itu, jangan sampai sayap-sayapnya patah atau tidak mengepak dari khauf, roja, mahabbah dan syauq tadi. Syauq, rindu, cinta dan rindu. Nah, tentu ini dua hal yang nggak pernah terpisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menjelaskan suasana khauf, ya, roja, mahabbah, syauq dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu melihat air mata mereka meleleh. Ya. Karena apa? Karena makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melelehnya bukan karena ini sudah meleleh penuh rasa harapan, tapi juga ketakutan kalau tidak dipantuli cintanya Allah, tapi juga dia rasakan sendiri rindu yang tiada terbendung di dalam jiwanya. Nah ini. Maka para arifun juga disebutkan la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jadi aktivitas bisnis, ya, bisnis itu jual beli, tijarah itu, wala bai'un, sama sekali tidak mengganggu hubungan hatinya dengan Allah. Dia tetap terus berzikir hatinya. Walaupun dunia, aktivitas yang tampaknya sangat duniawi, dia lakukan. Ini para arifun. Ya. Dan tetap dia menegakkan sholat, baik sholat zahirnya, syariahnya, batinnya, zikrullah, yazkurunallah daiman, terus menerus mengingat Allah saja. Artinya kalau dia memandang apa saja, yang dipandang adalah yang tersembunyi, hatinya juga memandang melek. Ada asma af'al sifatnya Allah, matanya memandang fisiknya memang. Bisa jadi tangannya bertransaksi, lesannya, mulutnya, ya. Tapi hatinya sedang
muamalah dengan Allah, bekerja dengan Allah. Bekerja dengan Allah itu yang bagaimana? Ya dia merespon karena Allah sedang mengajak dia bekerja. Bekerja sama. Dia menyiapkan dirinya sebagai cermin ilahiyah hatinya. Dan tidak memiliki pretensi, aku tak bekerja dengan Allah biar rezekiku tambah misalnya. Bukan itu, bukan. Adalah kesiapan dia beraktivitas billah bersama Allah. Itu yang disebut bekerja dengan Allah. Wa ita'iz zakah, ya tetap dia melakukan memberikan zakat. Itu artinya apa? Dari zikrullah, iqamatus shalah, ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar, ya, yang dia takuti ketika hati dan mata hati, ya, besok tiba-tiba terbuka dengan fakta nyata di akhirat, maksudnya itu yang dia takuti, ya. Maka itu karena apa? Amaliyah aktivitas para arifun khalisun lil maula, murni sejati hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, ya. Tidak ada namanya kepentingan pribadi, enggak ada. Untukmu Allah. Wa qawluhu musta'nasun bidzikr. Seluruh ucapannya, ya, seluruh ucapannya itu mengandung spirit zikir. Itu artinya apapun yang dia ucapkan, dia merasakan hatinya sedang berdialog dengan Allah. Walaupun dia sedang berbicara dengan makhluk lesannya, hatinya sedang berdialog dengan Allah dia. Maka Imam Junaid al-Baghdadi pernah mengatakan, sudah berpuluh-puluh tahun aku ini berbicara, berdialog terus-menerus dengan Allah. Tapi orang-orang menyangkaku aku sedang berbicara dengan mereka. Itu para arifun seperti itu. Ya. Ahlul ma'rifah itu seperti itu. Wa nafsuhu sabirah fil balwa. Sementara nafsunya terus-menerus bersabar menghadapi cobaan. Karena yang merasakan pedih itu nafsu, dan nafsu itu yang merasakan sabar. Wa sirruhu daimun najwa. Batinnya paling dalam, paling hakiki. Ya, senantiasa berbahagia dengan Allah. Wa fikruhu bil ufuqil a'la. Renungannya menembus cakrawala yang paling luhur, paling tinggi renungannya, sampai ke arsy. Seluruh makhlukat mulai arsy sampai bumi paling bawah ada di dalam cakrawala dia. Dan di balik seluruh cakrawala itu dia pandang sebagai caranya Allah mengenalkan Allah kepada dia. Nah, itu renungannya. Famarratan yatafakkaru fi ni'ami rabbih wa marratan yajul haula suradiqati qudsih. Kadang-kadang renungannya, ya, apa itu, menyelubungi, menyelimuti, ikut mengarungi nikmat-nikmat Tuhannya. Kadang juga renungannya mengajak dia touring ke
wilayah-wilayah keagungan kesucian ilahi. Itu para arifun. Nah ini ya. Jadi, nah tandanya apa sebenarnya seseorang itu disebut arif? Tadi perilakunya saja begitu. Ini saya coba ambil pointis dari kitabnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Selebihnya Anda bisa baca lebih dalam nanti di dalam bukunya. Alamatul Arif qila li Rabi'ah rahimahullah ta'ala. Maka malu halil arif. Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, ya, apa sebenarnya tanda kesempurnaan suasana jiwa, perilaku jiwa para arif itu? Rabi'ah menjawab, qalat ihdiraquhu bihubbihi li rabbih. Hatinya sudah terbakar oleh cinta kepada Tuhannya. Nah, ini Rabi'ah. Rabi'ah itu sangat terkenal sebagai pangeran cinta, ya, karena seluruh syair-syairnya munajat cintanya luar biasa. Wa alamatuhu ayyakuna mustaghniyan bil mu'ti anil ata. Tanda-tandanya dia lebih merasa puas kepada sang pemberi dibanding wujud pemberiannya. Allah memberi banyak hal, nikmat zahir, nikmat batin, tapi dia tetap saja, ya Allah, yang aku sebut puas itu adalah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Kalau toh pun dia harus mensyukuri nikmat-nikmatnya, karena dia melihat Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Nah, dia memandang Al-Mun'im wabil mukawwin anil kaun. Dia memprioritaskan sang pencipta alam semesta dibanding wujud alam semesta ini. Jadi para arifun itu yang dipandang apapun, suasana alam, suasana kehidupan dunia ini, tetap saja sang penciptanya. Bagaimana tidak damai hatinya? Bagaimana tidak kokoh? Karena dia selalu memandang sang pencipta. Mustaghriqan fi bihari sururi wujdani. Dia tenggelam dalam kebahagiaan. Kebahagiaan sebuah rasa pertemuan ilahiyah. Itu yang membahagiakan dia. Dia berenang terus-menerus menuju sebuah pantai. Makanya Abu Yazid Al-Bistami pernah mengatakan, para nabi sedang berdiri di pantai, sedang aku mengarungi lautan ilahi. Ini kalimat ini ya harus difahami, kalau enggak difahami lebih dalam nanti salah faham. Menganggap waduh, Abu Yazid lebih hebat dari para nabi. Abu Yazid bisa mengarungi sebuah lautan hakikat ilahiyah, sedang para nabi masih berdiri di pinggir pantai katanya. Tidak. Justru para nabi sudah selesai. Para rasul sudah selesai mengarungi lautan ilahiyah, lautan hakikiyah. Abu Yazid masih sedang berenang, mujahadah, berjuang mengarungi lautan hakikat itu. Tapi itu pun sebagai tanda orang yang sudah tenggelam mengarungi lautan, sudah sebagai tanda, sebagai seorang yang arif. Sakinan biqalbihi ma'ahu, hatinya tentram bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah ya tidak tentram dia. Kegelisahan manakala selain Allah. Karena sumber segala masalah itu pasti selain Allah. Ya. Ma'atarki kulli ikhtiyarin li nafsih. Dia tidak pernah punya pilihan untuk dirinya. Pilihannya juga diserahkan kepada Allah. Dan dia penuh dengan ridha, mahabbah terhadap pilihan Allah itu.
Tidak ada ceritanya Tuhan enaknya begini loh. Nggak ada. Para arifun tidak ada. Full Allah. Malah kalau ada sedikit saja unsur selera dirinya dalam sebuah pilihan, dia merasa ketakutan luar biasa. Ya. Itu waladzau inda syada'id wal balwa li ru'yatih. Dia tidak kaget ketika ada bencana, ada sesuatu yang menggetarkan dirinya. Kenapa? Karena dia lebih memandang kepada Tuhannya. Apa itu tadi? Cuman ayang-ayang. Ya, walaupun ribet, ada gempa, ada apa, dia tetap memandang Allah. Ini semua bayang-bayang. Wa ya'lamu anna Allah Ta'ala aqrabu ilaihi min kulli syai'. Dan dia akan selalu tahu bahwa Allah itu lebih dekat dibanding apa saja. Karena Allah lebih dekat dibanding apa saja, kedekatannya Allah tidak bisa diukur dengan jarak, ruang, dan waktu. Ya, nggak ada. Oh, aku di depanmu 1 meter dengan Tuhan, nggak ada itu. Itu pasti salah. Kita memahami qoribnya Allah. Aqrabu ilaika min hablil warid. Ya, itu hanya untuk menunjukkan bahwa Allah lebih dekat dan kedekatannya tidak bisa diukur dengan jarak 0, sekian seluruh ukuran alam semesta. No, 0, tidak. Warhamu alaihi min kulli ahad. Allah lebih sebagai penyayang dibanding siapapun. Jadi untuk apa mencari sayang dari makhluk? Mencari hibah, ibaan, kepedulian dari makhluk. Karena Allah lebih dari segalanya. Wa azu akbaru min kulli syai'. Lebih mulia, lebih besar dibanding segalanya. Yang dimaksud lebih besar itu bukannya, lalu Anda bayangkan, jangan sampai memahami lebih besar itu tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran ruang, jarak, bentuk yang besar ini. Lalu Allah nanti kita sandingkan dengan yang besar, Allah masih lebih besar. Tidak, itu cara memandangi tentang kebesaran Allah yang salah. Ya, lebih besar itu Allahu Akbar, maha besar, itu artinya Allah tidak terjangkau oleh renungan pemikiran. Kebesarannya tidak terjangkau. Jadi tidak bisa diukur dengan fisik. Juga tidak bisa disandingkan dengan sesuatu yang lain. Karena kalau seseorang sudah Allahu Akbar, segalanya tiada. Yang ada hanya Dia. Nah, wa anna likulli syai'in khalfan ma khalallahu ta'ala. Segala sesuatu itu terabaikan selain Allah. Ini para arifu. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Kanjeng Nabi, Nabi, saya ini jauh kampung saya. Kampung saya jauh untuk datang ke Madinah. Berbeda dengan para sahabat di sini, dekat sekali, bertetangga dengan engkau. Kalau saya ada satu persoalan, untuk menjawab persoalan di masyarakat komunitas kami di kampung sana, saya harus datang ke Madinah ini dalam perjalanan beberapa hari. Nabi, mohon aku diajari satu kalimat saja yang membuat aku bisa menjawab semua persoalan saya di kampung. Wah, ini kira-kira Anda pasti pengen banget ini. Satu kalimat. Tapi dengan satu kalimat ini bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kampung saya sana.
Apa kata Nabi? Kemari kamu. Kemari kamu. Nah, sahabat ini di hadapan Nabi lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pejamkan matamu. Memejamkan mata, pejamkan. Lalu tekuk tengkukmu. Begini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan dengan Nabi. Katakan ya. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, lalu pegang teguhlah Allah itu. Sudah. Sahabat itu pamit pulang. Sepanjang jalan di sini Allah saja, Allah. Nggak bisa hilangnya Allah nih. Aku yakin beriman kepadamu Allah. Nggak bisa hilang Allah sepanjang jalannya. Sampai di kampungnya banyak pertanyaan dan langsung bisa dijawab oleh sahabat ini. Tapi di sini Allah, ini tanda arifun dia. Tanda arif. Nah, itulah salah satu cara Rasulullah SAW mentalkin ismudzat. Amantu billah tsumastaqim. Allah terus sudah. Nggak pernah lepas. Bukan Allah nanti habis itu dilupakan. Nggak. Allah kapan dan di mana saja. Nah, itu ya. Jadi itu ungkapan yang disampaikan oleh Robiah Al-Adawiyah. Nah, sebenarnya makna makrifat itu apa ya? Ya, makrifat itu definisinya juga banyak, tapi yang paling sederhana ini disampaikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Makna al-ma'rifah. Ma'rifah itu ada 5 huruf. Mem, ya, mem, ain, ro, fa, lalu terakhir ha, ma'rifah. Tak marbutoh dibaca ma'rifah. 5. Pertama al-mim. Mim itu artinya malaka nafsah. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya penuh. Ya. Kemudian wabil ain abadallah ala sidqil wafa. Ainnya abadallah ala sidqil wafa. Dia mengabdi menyembah Allah dengan keserasian, keselarasan yang benar. Jadi berserasi dengan Allah yang benar itu contoh sederhana gimana? Anda dapat nikmat, serasinya apa? Syukur. Dan syukurnya memandang sang pemberi nikmat. Bukan wujud nikmatnya. Ini yang benar. Dosa, langsung tobat. Nggak ada ceritanya menunda tobat. Nah, ini namanya tobat yang benar. Dan tidak pernah dia ingat kembali dosa itu. Karena itu dia tidak akan pernah mengulang lagi. Itu namanya sidqul wafa. Ya, ini contoh-contoh. Kemudian roknya, ma'rifah, roknya raghiba ilallahi bil kulliyah. Senang kepada Allah dengan total. Jadi orang seneng itu kan pasti, kalau total, nggak setengah-setengah, hatinya utuh. Ya Allah, hatiku untukmu. Tidak ada ceritanya, sudahlah separuh hati ini untukmu Tuhan. Separuh untuk dunia. Separuh untukmu Tuhan. Separuh untuk nafsuku.
Separuh untukmu Tuhan, separuh untuk mimpi-mimpiku Tuhan. Tidak. Para arifun bil kulliyah, total untukmu Tuhan. Jadi orang yang hatinya total untuk Tuhan, ketika memandang dunia ini, memandang ciptaan Allah ini semua adalah ekspresi cintanya Allah. Bagaimana dia tidak mencintai Allah? Anda diberi bunga oleh kekasih Anda. Kekasih yang paling Anda rindukan, Anda cintai. Dan Anda dihadiahi bunga, Anda cium bunga itu. Sebenarnya yang Anda cium bukanlah wujud bunga itu kan. Ini menunjukkan dia yang dilihat adalah kekasihnya. Dan bunga itu adalah lambang untuk mengingatkan rasa sayang dan kerinduan kepada sang kekasih. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk mengingatkan saja kepada kita akan cintanya Allah kepada kita. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifah. Fawwada amrohu ilallah. Diserahkan semua urusannya pada Allah. Makanya Rasulullah SAW itu tidak pernah, kalau Rasulullah SAW melihat umatnya nanti kayak apa, fitnah yang terjadi bagaimana, cobaan yang menimpa kayak apa, peperangan yang bisa-bisa, kalau itu dipikir sendiri, ya diini sendiri oleh Kanjeng Nabi, ya bisa stres orang secara manusiawi loh ya, kalau kita ini mikir gitu. Tapi Rasulullah adalah fawwadha amroh ilallah. Istislam total. Aku serahkan semuanya kepadamu Allah. Ini yang membebaskan. Membuat manusia merdeka. Para arifun senantiasa merdeka. Terakhir huruf ha, haroba min kulli syai'in ma dunallah ilallah. Dia lari dari segalanya menuju kepada Allah. Untuk Allah. Maksudnya lari itu apa? Hatinya. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah hatinya. Apapun yang dia lihat, di depan dia, di belakang dia, di samping, di atas, di dalam, ya Allah, aku hanya ingin Engkau. Ini saya kira jangan lupa Anda mentelaah sendiri ya di dalam buku itu nanti di edisi Indonesianya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.